Ramadan akan segera berlalu. Mari kita tutup dengan amal soleh yang sebaik-baiknya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Semakin baik kita menutup Ramadan ini, insya Allah Ramadan kita semakin berkualitas. Nah, berbarengan dengan itu, sebagian di antara kita biasanya menjelang hari raya sudah mendapatkan kabar gembira THR, tunjangan hari raya. Mengapa tidak kita sisipkan sebagian di antaranya atau tidak semuanya untuk menutup Ramadan ini penuh berkah dengan sedekah, dengan wakaf. Simak terus hingga akhir. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di penghujung Ramadan ini mari kita terus semangat beribadah. Mari kita terus semangat berbagi, bersedekah. Sedekah apapun itu. Termasuk diantaranya sedekah wajib kita. Jangan sampai terlalaikan zakat fitrah kita, zakat mal kita. Masih ada waktu 1-2 hari untuk memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita untuk menambah tabungan akhirat kita. Dan jangan lupa masih ada waktu untuk melipat gandakan pahala wakaf kita, amal jariah kita. Nah, agar kita tambah semangat lagi memperbaiki, memaksimalkan sedekah di akhir Ramadan ini, kita angkat kisah masyhur, kisah terkenal sedekah terbaik yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah spektakuler dari sahabat Abu Dahdah yang bernama lengkap Abu Dahdah bin Thabit ibni Dahdah. Kisah beliau ini terkait ayat Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 11 di mana Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah." Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Subhanallah, Allah membahasakan dengan bahasa pinjaman, padahal Allah tidak membutuhkan pinjaman, tetapi memberikan motivasi kepada orang-orang beriman untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah sebagai pinjaman. Fayudha'ifahu lahu, maka pasti Allah akan mengembalikan dengan yang berlipat ganda. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Ayat ini terpatri dengan kuat pada diri seorang Abu Dahdah, sehingga nantinya dia akan meminjamkan, mensumbangkan, menghadiahkan, mensedekahkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika terjadi perselisihan antara 2 orang bertetangga kebun, antara seorang anak yatim dengan tetangganya. Anak yatim ini ingin membangun pagar memagari kebunnya, tapi kemudian terkendala dengan 1 pohon kurma. Terkendala dengan 1 pohon kurma milik tetangganya. Setelah dilobi-lobi, ternyata tetangganya ini tidak mau mengikhlaskan. Maka datanglah anak yatim ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dipanggil berdua, Nabi kemudian menyarankan kepada lelaki ini agar membantu anak yatim ini sekedar merelakan 1 pohon kurma. Tapi nyatanya orang ini tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak meridhoi 1 pohon kurmanya pun. Nabi pun mengiming-imingkan kepada laki-laki ini agar bisa merelakan pohon kurmanya, yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala 1 pohon kurma di surga. Nabi mengatakan, "A'tiha iyyahu," berikan kepadanya anak yatim itu, "binakhlatin fil jannah," maka balasannya adalah pohon kurma di surga Allah. Tapi nyatanya itu pun tidak membuat
dia bergeming. Beberapa kali Nabi mencoba menyarankan, tapi tetap bersikukuh dengan pendapatnya, tidak ingin merelakan satu pohonnya tersebut. Maka dengan sigap seorang sahabat Nabi yang mulia, yang rindu akan surga Allah, yang paham dengan makna ayat Allah yang tadi dalam surah Al-Hadid, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dan baginya pahala yang mulia. Maka bersegeralah Abu Dahda menemui orang ini, melobinya dan mengatakan, bi'ini nakhlataka biha'id. Wahai fulan, kalau engkau mau, juallah pohon kurmamu itu kepada aku, saya akan membelinya dengan harga kebunku. Siapa yang tidak kenal kebun Abu Dahda, kebun dengan pohon kurma yang berkualitas, dengan ratusan pohon kurma di dalamnya. Diriwayatkan ada sekitar 600 pohon kurma di dalamnya, beserta dengan isinya, beserta dengan fasilitas-fasilitas dalam kebunnya. Ada sumurnya, ada rumahnya, dan lain sebagainya, tentu dengan buahnya. Maka Abu Dahda menawarkan tawaran spektakuler saat itu. Wahai fulan, aku ingin membeli pohon kurmamu itu dengan kebunku. Singkat cerita, maka terjadilah akad jual beli antara Abu Dahda dan laki-laki itu, dengan sebuah kurma ditukar dengan kebun yang mewah. Maka datanglah Abu Dahda menceritakan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa pohon itu telah dibeli dengan kebunku. Nah, sekarang pohon itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperuntukkan sebagaimana mestinya. Mendengar hal itu, Nabi pun bersabda, kam min izkin radahin li Abi Darda fil jannah. Betapa banyak tandang kurma yang semerbak harum milik Abu Dahda di surga Allah. Allah sudah persiapkan. Nabi kemudian berulang-ulang mengatakan hal itu, menunjukkan kebesaran, keagungan, pahala yang dimiliki oleh seorang Abu Dahda yang begitu yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergegaslah Abu Dahda datang ke kebunnya, terakhir kalinya menghampiri anak istrinya yang saat itu masih di dalam rumah, dalam kebun, mengatakan, wahai istriku, mari kita segera keluar dari kebun ini. Istrinya menimpali dan mengatakan, ada apa gerangan wahai suamiku? Abu Dahda menjelaskan bahwa saya telah menjualnya dengan pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tenang, bergembira, wajah berseri-seri seorang istri yang solehah mengatakan, rabihal bai'u, sungguh jual beli yang sangat menguntungkan wahai suamiku. Masya Allah, jawaban seorang istri solehah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa kurma-kurma yang ada di kantong mereka keluarkan. Bahkan kurma yang sedang dikunyah oleh anaknya dimuntahkan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu keyakinan yang kuat menghujam pada diri-diri orang-orang yang beriman seperti Abu Dahda sekeluarga. Nah, sobat sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil petik dari kisah sahabat mulia ini. Pelajaran yang pertama, bagaimana orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat mulia, di antara keistimewaan mereka adalah bergegas menjawab seruan-seruan kebaikan. Suratul istijabah, sangat cepat merespon kebaikan, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita telah kisahkan dari sahabat-sahabat mulia yang telah lalu. Seorang Abu Talha misalkan, begitu responsif mengamalkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Seorang Abu Dahda begitu semangat mengamalkan firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah." Ini menunjukkan bagaimana keutamaan generasi sahabat, generasi yang termulia yang Nabi mengatakan, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Pelajaran kedua, bagaimana sahabat-sahabat yang mulia itu menyertakan amal soleh, menyertakan sedekah-sedekah mereka dengan keimanan yang mendalam dan ihtisaban, dan mengharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengeluarkan hartanya dengan sukacita. Tak ada sedikit pun kekecewaan dalam hati. Tak ada sedikit pun penyesalan. Yang ada adalah sukacita menyambut pahala yang besar. Bukan perlakuan sebagian manusia yang ketika dia bersedekah mengikuti sedekahnya dengan manan wala aza. Dua perbuatan yang bisa mengotori, menghapuskan pahala sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan alman, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita. Wal aza, dan kita berbuat buruk, menghardik siapa yang kita tolong, siapa yang kita bantu. Kemudian yang ketiga, fadilah istri soleha. Istri soleha adalah partner terbaik seorang laki-laki saleh. Istri Abu Dahda mendengarkan penjelasan suaminya, tidak ada sumpah serapah dari mulutnya, tidak ada penyesalan, bahkan yang ada adalah dukungan kebaikan, yang ada adalah support terbaik. Itulah hakikatnya istri soleha, istri yang berdampingan dengan suaminya di dunia dalam kebaikan, terlebih lagi di akhirat kelak bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, peran suami untuk mengarahkan keluarga soleha terus berada dalam jalur keimanan, di mana suami tidak hanya dapat beriman dengan sendiri, di mana suami tidak hanya beriman sendiri, melupakan keluarganya, tapi dia bisa mendidik anak istrinya, mendidik anak istrinya menjadi orang-orang yang cinta akhirat, mendidik anak istrinya untuk terus berharap keridhaan dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bolehnya bersedekah secara terang-terangan, tidak dilarang, bahkan kadang-kala dibutuhkan. Di saat itu Abu Dahda dalam riwayat lain bahkan melelang kurma itu secara terang-terangan, ingin membelinya langsung dengan menukarkan dengan kebunnya yang sangat indah dan menawan itu. Subhanallah. Dan yang keenam, dan ini terus kita sampaikan, adalah fadilah sedekah dengan segala macam bentuknya, mulai dari sedekah wajib, sedekah biasa, dan tentu sedekah yang bernama wakaf ini. Kalau saja Abu Dahda menukarkan hartanya untuk kepentingan satu anak yatim, kira-kira bagaimana pahalanya? Sebesar apa pahalanya ketika harta kita peruntukkan kepada anak-anak yatim dan manfaatnya itu terus mengalir dan tidak berhenti. Disitulah fadilah wakaf yang kita bisa ambil. Dan sebagai penutup, mari kita akhiri Ramadan ini dengan amalan terbaik. Maka tidak berlebihan kalau di akhir Ramadan ini kita dapat menyisihkan sebagian harta kita, sebagian THR kita untuk amalan yang terbaik, sedekah, dan kalau memungkinkan kita wakafkan agar pahalanya terus mengalir. Semoga dengan demikian kita tercatat orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dan mengakhirnya dengan amal soleh yang terbaik. Innamal a'malu bil khawatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.